Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi laporan teks hasil observasi. Sebelumnya, pernahkah kamu mendengar atau membaca laporan teks hasil observasi? Misalnya, mengapa lebah bisa mengeluarkan madu dari bunga yang diambil? Mengapa kaktus bisa tumbuh di daerah yang gersang? Mengapa siput mengeluarkan lendir? Mengapa air laut rasanya asin? Mengapa terjadinya siang dan malam? Apa yang bisa kita amati dari museum? Atau apa yang dapat kita temukan di daerah perkotaan? Nah, dari contoh-contoh di atas, untuk mengetahuinya, kita memerlukan teks laporan hasil observasi yang dapat kita lihat di buku ensiklopedia, referensi, maupun hasil penelitian-penelitian yang lain. Laporan observasi bisa kita lihat dari hewan, tumbuhan, objek alam, maupun ciptaan manusia. Coba kita perhatikan contoh laporan teks observasi berikut. Saya ambil salah satu contoh saja ya. Museum. Museum merupakan tempat pelestarian sejarah. Museum, sebuah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan hiburan. Fungsi museum untuk melestarikan benda cagar budaya. Secara lebih rinci, untuk penyimpanan, perawatan, dan pengamanan. Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukan. Berdasarkan koleksi, dibedakan menjadi dua, yaitu museum umum dan khusus. Museum umum berupa koleksi dari berbagai cabang seni, ilmu dan teknologi. Sedangkan museum khusus hanya satu cabang saja. Berdasarkan kedudukannya, terdapat 3 jenis, yaitu museum nasional yang koleksinya dari seluruh wilayah Indonesia, museum provinsi koleksinya wilayah provinsi, dan museum lokal sebatas wilayah kabupaten atau kota saja. Contoh benda yang ada di museum bisa berupa fosil, batuan, rangka manusia, hewan, prasasti, buku, dan masih banyak lagi. Museum dapat menjadi tempat untuk menyimpan dan menyelamatkan hasil kebudayaan manusia. Kita dapat mengunjungi museum supaya dapat belajar dan menghargai dari sejarah kehidupan manusia. Nah, setelah kita lihat contoh museum tadi, dapat kita simpulkan: 1. Isinya mengenai suatu objek. 2. Objeknya menjelaskan ciri-ciri. 3. Bertujuan menjelaskan dari segi ilmu pengetahuan. 4. Dibahas secara sistematis, mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan bersifat objektif, tidak subjektif.
Jadi dapat kita simpulkan, tag observasi adalah tag yang memberikan informasi tentang suatu objek setelah dilakukan investigasi atau penelitian secara sistematis dan bisa dibuktikan dengan ilmiah. Berikutnya, pada tag hasil observasi, kita dapat menemukan istilah-istilah. Misalnya, saya contohkan pada bidang bahasa. Kita dapat menemukan kata frasa. Frasa adalah kumpulan beberapa kata dalam satu fungsi. Misalnya, untuk subjek itu ada dua kata, kakak saya. Contoh lain misalnya, bidang kedokteran. Misalnya, kata amputasi. Berikutnya, bidang ekonomi. Dapat kita contohkan, misalnya kata laba. Nah, untuk mengetahui istilah-istilah dapat kita cari pada KBBI. Kita juga dapat menemukan kata-kata yang baku dan kata-kata yang tidak baku. Kata yang baku dapat kita temukan dalam KBBI. Sedangkan kata yang tidak baku atau salah tidak dapat kita temukan pada KBBI. Misalnya, kata sistem itu yang benar, sedangkan kata sistem itu yang salah. Elite itu yang benar, sedangkan kata elit itu yang salah. Antre itu yang benar, sedangkan kata antri itu yang salah. Nah, lalu bagaimana kita menemukan gagasan pokok di dalam laporan hasil tag observasi? Saya contohkan. Untuk mengetahui di mana gagasan pokok, kita harus cari dulu kalimat utamanya, karena gagasan pokok berada di dalam kalimat utama. Saya contohkan, ada kalimat Lili anak yang baik. Itu adalah kalimat utamanya. Maka inti dari kalimat utama itu adalah gagasannya. Jadi, gagasan pokoknya adalah Lili baik. Kemudian, kita tentukan struktur dari laporan tag hasil observasi. Yang pertama, itu ada namanya gambaran umum. Nah, kata kuncinya itu adalah definisi atau pengertian. Jadi kalau kita lihat contoh dari kata museum tadi, maka dapat kita temukan museum adalah gambaran umumnya. Kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu adalah jenis-jenisnya. Berarti museum ada dua jenis. Yang berikutnya, deskripsi manfaat. Berarti apa tujuan dari museum tersebut? Dapat kita jawab, museum dapat dijadikan tempat untuk menyimpan, mengamankan barang-barang bersejarah. Ya, kesimpulannya juga dapat kita ambil, museum sebagai tempat untuk menyimpan peradaban manusia. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ingat, jangan lupa membaca, karena membaca dapat membuka jendela dunia. Akhir kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.